Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Juju Juhariah dengan nomor peserta PPG 676572010155. Saya mengajar di MI Asafiyah 10 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 Mapel Al-Quran Hadis materi Surah At-Takasur. Pada materi tersebut, saya terapkan metode problem based learning. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, penuh cinta. Allahu Akbar. Baik. Supaya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dan kepahaman ilmu ya, mari kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa ya. Untuk yang memimpin doa, Bu Juju panggil, silahkan ke depan. Bersiap. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ista'in, iqra'u doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Rajga, silahkan duduk kembali. Sesudah kita berdoa, Bu Juju mau absen kehadiran dulu ya. Siapa yang hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Jadi insya Allah kita akan bisa mulai belajar. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap, alhamdulillah. Kalau begitu Bu Juju akan mengecek kerapihan kalian ya. Waduh, coba di sini lihat, pakai baju pramukanya rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Sudah semua pakai baju pramuka yang lengkap, alhamdulillah. Sekarang Bu Juju akan ngecek kebersihan. Tadi ada yang piket? Ada, alhamdulillah ya. Kelasnya bersih. Jadi kalau kita pakaiannya rapi, kelasnya juga bersih, maka kita akan bisa belajar dengan nyaman. Nah, kemudian untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, ya, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya. Kepada yang bertugas untuk memimpin lagu nasional, silahkan ke depan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Alisa, silahkan duduk kembali. Ibu akan mengingatkan kepada kalian materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ya, kita sudah sedikit membahas tentang surat At-Takasur. Ya, siapa yang masih ingat apa arti dari surat At-Takasur itu? At-Takasur artinya apa? Kemarin, ayo yang minggu lalu sudah dipelajari. At-Takasur artinya bermegah-megahan. Ya. Kemudian surat At-Takasur itu surat keberapa dalam Al-Quran? Siapa yang bisa jawab? Ya Habibah, apa? 102 dalam Al-Quran. Ya, baik. Nah, jadi surat At-Takasur adalah surat ke-102 dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada berapa surat? 114 surat. Nah, yang nomor 102-nya itu adalah surat At-Takasur. Ya. Kemudian, ya, surat At-Takasur itu berjumlah berapa ayat? Siapa yang masih ingat? Rasid, surat At-Takasur berjumlah berapa ayat? 8 ayat. Betul. Ya, jadi surat At-Takasur itu ada 8 ayat. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, masih materi yang minggu lalu. Surat At-Takasur itu diturunkan di mana? Siapa yang bisa menjawab? Surat At-Takasur? Iya Zakia. Surat At-Takasur itu diturunkan di mana? Kota Mekah. Bagus, betul sekali. Semua surat yang diturunkan di Mekah berarti tergolong ke dalam surat apa? Makkiyah. Betul sekali. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi, ya. Apa asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat At-Takasur? Siapa yang bisa jawab? Oh iya, Zahwa silahkan. Allah menegur orang Quraisy yang sibuk bermegah-megahan karena hartanya. Ya, bagus sekali ya. Jadi asbabun nuzul dari surat At-Takasur adalah Allah menegur orang-orang Quraisy yang pada saat itu orang-orang Quraisy itu bermegah-megahan, membangga-banggakan. Membanggakan apanya? Hartanya, keturunannya. Ya, bahkan orang Quraisy itu sampai saking dia membanggakan dirinya sampai menghitung kuburan nenek moyangnya. Jadi mereka bangga, semakin banyak kuburan keturunan mereka, mereka mengaku bahwa mereka adalah yang paling kuat. Ya, itu. Jadi itu adalah materi minggu lalu. Alhamdulillah anak-anak semuanya masih ingat, berarti anak-anak belajar ya tadi ya. Tadi malam belajar? Belajar, alhamdulillah ya. Masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Nah, ini kan belum ke materi yang baru nih. Ya, supaya kalian fokus, kita ice breaking dulu ya. Coba tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah. Kita akan ke pelajaran materi hari ini. Kita akan mengetahui dulu ya, apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menghafal surat At-Takasur dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik memahami arti, kandungan, dan hikmah surat At-Takasur dengan benar. Kemudian
Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap menghindari bermegah-megahan dan membiasakan amal soleh. Yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, kemudian ya, kita akan membaca bersama-sama surat At-Takasur. Ya, kita lihat anak-anak di sini. Ya, ada surat At-Takasur beserta artinya. Mari kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Ya, baik anak-anak, coba lihat arti dari surat At-Takasur yang pertama atau ayat pertama. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ya, tahu ya bermegah-megahan itu apa? Salah satunya apa? Ya, bermegah-megahan itu hidup poya-poya yang nantinya akan membuat kita menjadi orang yang sombong sehingga kita lalai dari mengingat Allah. Kemudian yang kedua, coba baca bersama-sama artinya apa? Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, bahwa orang yang bermegah-megahan itu kadang-kadang karena dia enggak ingat sama Allah, ya, sampai masuk ke dalam kubur, ya, mereka masih lalai, belum bisa bertobat dari kegiatannya atau pekerjaannya selama di dunia. Kemudian ayat yang ketiga apa? Sekali jadi ya, semua perbuatan kita di dunia yang kita lakukan, baik yang buruk maupun yang baik, ya, di sini akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita meninggal dan dikubur, dan kita akan ditanya dari apa-apa yang telah kita lakukan. Kemudian ayat berikutnya, ayat keempat, apa artinya? Coba sebutkan. Kemudian sekali-kali kamu akan mengetahui. Jadi dikuatkan sama Allah, ya. Kalau orang yang bermegah-megahan udah diingetin sekali, ya, nggak dengar. Makanya nih kata Allah, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Diulang artinya, ya, supaya kita lebih ingat kepada Allah, kita menjauhi hidup bermegah-megahan. Kemudian ayat berikutnya apa? Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Nah, jadi kita itu akan mengetahui, ya, apa yang kita perbuat itu dengan pasti, ya, nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita merasa ketika kita hidup di dunia kita bebas, kita lepas dari pengawasan Allah, ya, tapi kita diawasi oleh Allah dan nanti kita pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 6 apa?
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Naudzubillah ya. Jadi Allah mengancam orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang melalaikan dari mengingat Allah. Allah mengancam akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahim. Ya, itu. Kemudian ayat 7 apa? Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sampai kiri. Jadi ditegaskan sama Allah bahwa neraka jahim itu benar-benar akan dilihat oleh orang-orang yang ketika di dunianya bermegah-megahan. Kalau kita sekarang di dunia kan masih katanya, oh iya neraka ini seperti ini keadaannya, menakutkan. Baru katanya, belum mengalami. Tapi bagi mereka yang bermegah-megahan, ketika meninggal, ketika mati, maka mereka akan melihat dengan kepala mata sendiri bahwa neraka jahim itu adalah tempat yang sangat-sangat menakutkan. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 8 apa? Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Ya, makanya apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedikit apapun nikmat yang diberikan kepada kita, itu akan Allah tanya, akan Allah minta pertanggungjawabannya. Ya, ketika dikasih nikmat, kalau kitanya enggak bersyukur, ya minimal tidak bisa mengucapkan alhamdulillah, maka kita berdosa tidak? Berdosa. Jadi minimal ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Coba di situ dilihat ada gambar apa? Ada gambar orang yang sedang apa coba? Menghamburkan uang. Ada gambar orang yang sedang menghamburkan uangnya. Wah, uangnya banyak, tidak ada nomor serinya. Ya, itu. Jadi saking banyaknya dia bingung mau dikemanakan. Ya, padahal sebenarnya kalau kitanya orang yang baik, itu masih banyak tempat-tempat yang bisa disalurkan uangnya buat beramal, buat sedekah, buat membangun masjid dan sebagainya. Tapi biasanya nih, kalau orang sudah hartanya banyak sayang, ya mau dikeluarkan sayang, sayang ntar duit saya berkurang gitu ya. Kemudian nih ada gambar juga, apa coba gambarnya? Orang lagi naik mewah. Orang lagi naik mobil mewah, duitnya bertebaran di mana-mana di atas mobilnya. Coba kalau gambar seperti ini, itu menunjukkan sifat apa? Orang bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Terus apa lagi? Sombong. Terus apa lagi? Ada satu lagi. Ingin dipuji orang lain. Ya, sekarang kan banyak ya yang memperlihatkan hartanya, memperlihatkan jumlah hartanya. Karena apa? Ya karena ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian gambar berikutnya, ada gambar apa? Orang lagi megang perhiasan. Orang yang sedang bermegah-megahan dengan hartanya juga, tapi dalam bentuk perhiasan emas. Wah, dia sedang menghitung-hitung emasnya, ya. Betapa banyak emasnya, enggak kehitung ada berapa gram. Ya. Kalau kita punya 1 gram udah alhamdulillah ya. Nah, mereka dengan emas yang begitu banyak tapi mereka hidupnya bermegah-megahan, lupa kepada Allah, lalai dalam mengingat Allah. Nah, kemudian setelah kalian melihat ya gambar ini, Bu Guru juga akan menampilkan video. Nanti kalian bisa ngambil ibrohnya atau hikmahnya dari video yang akan kalian tonton. Ya, siap ya. Ada satu lagi, ternyata ada gambar apa ini? Rumah mewah. Satu lagi ada gambar rumah apa? Rumah mewah juga. Bagus ya kelihatannya ya. Iya bagus banget ya. Cuman kalau kita tidak bisa menjaga hati, punya kekayaan, kita umbar, nah khawatirnya kita sombong. Baik, sekarang Ibu mau menampilkan video yang menunjukkan hidup bermegah-megahan. Ya,
Silakan nanti kalian tonton dan kalian bisa ambil hikmahnya. Kalian sudah melihat video dari kisah siapa tadi? Korun. Kisahnya Korun. Ya, jadi kisah Korun itu terjadi pada saat zaman Nabi Musa. Ya, jadi awalnya Korun itu sangat miskin, tetapi dia minta didoakan oleh Nabi Musa. Akhirnya Korun pun hidup dengan kaya. Tapi setelah kaya, ya Korun hidup bermegah-megahan, hidup dengan sombong, hidup tidak mau membantu kepada orang lain yang lebih miskin dan tidak mau mengingat Allah. Bahkan ketika Nabi Musa mengingatkan Korun untuk membayar zakat, ya Korun itu menolak karena merasa harta yang dia dapatkan adalah benar-benar jerih payah tenaganya. Padahal harta yang dimiliki oleh Korun adalah harta yang Allah berikan kepada Korun, ya. Ya akhirnya nanti ini ceritanya panjang, nanti di lain kesempatan kalian bisa tonton sendiri, ya. Dalam kesempatan ini Bu Juju hanya menggambarkan bagaimana sifat orang yang suka bermegah-megahan. Sekarang saatnya Bu Juju akan membagikan soal, ya. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, diskusi bersama-sama, dan nanti setelah selesai setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, ya. Bu Juju bagikan pertanyaannya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3? Kelompok berapa Zahwa? Ya udah, kelompok 3. Ya. Kemudian kelompok 1 mana? Habibah. Ya, silahkan. Kemudian kelompok 2. Sebelum kalian mengerjakan, ya, supaya teman-teman kalian mendengarkan, ya, Bu Juju minta setiap kelompok membacakan dulu masalahnya. Karena soal permasalahan yang diberikan pada kesempatan ini semua kelompok beda, ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 masalahnya berbeda. Ya silakan. Sekarang banyak orang yang berlomba-lomba untuk memiliki barang mewah dan harta yang banyak, padahal itu tidak menjamin kebahagiaan. Pertanyaannya sebutkan. 1. Apakah memiliki harta itu salah? Ya, 2. Kapan harta menjadi penyebab kelalaian? Ya, yang ketiga. Bagaimana agar kita bisa tetap bersyukur walau tidak kaya? Ya, jadi silahkan didiskusikan, ya. Ada orang yang hidup sederhana tapi bahagia, dan ada yang kaya tapi tidak tenang. Menurut surah At-Takasur, apa makna kebahagiaan yang sebenarnya? Pertanyaannya silahkan. 1. Apa hubungan antara rasa syukur dan kebahagiaan? 2. Mengapa orang yang beriman bisa bahagia walau tidak kaya? 3. Bagaimana surah At-Takasur mengajarkan kita untuk hidup bahagia dengan cara yang benar? Ya, baik, silahkan didiskusikan, ya. Kelompok 3. Zahwa silahkan dibacakan masalahnya dan pertanyaannya. Di sekolah ada teman yang suka pamer barang baru seperti sepatu, tas, atau mainan mahal. Ia merasa lebih hebat dari teman-temannya. Mengapa seseorang suka pamer atau bermegah-megahan dengan harta atau barang miliknya? 2. Yang kedua, apa akibat dari sikap suka pamer dan merasa lebih hebat dari orang lain? Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap harta dan barang yang kita miliki? Baik, terima kasih. Ayo dimulai, ya, diskusinya. Silahkan diskusi. Nanti, ya, akan menjadi penilaian Bu Guru juga bagaimana keaktifan kalian dalam diskusi. Kelompok 2, paham enggak dengan pertanyaannya? Paham dengan pertanyaannya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Silahkan. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan, ya.
Bu Juju minta untuk yang pertama ke depan, silahkan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kapan harta menjadi penyebab kelalaian? Harta menjadi penyebab kelalaian ketika seseorang sibuk mencari hingga lupa pada Allah, lupa sholat, lupa bersyukur, atau merasa sombong dan bangga diri karena kekayaannya. Harta juga menjadi ujian. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan atau justru membuat kita jauh dari Allah? Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1 duduk kembali. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ada orang yang hidup sederhana tapi bahagia, dan ada yang kaya tapi tidak tenang. Menurut surah At-Takasur, apa makna kebahagiaan yang sebenarnya? Pertanyaan. Bagaimana surah At-Takasur mengajarkan kita untuk hidup bahagia dengan cara yang benar? Surah At-Takasur mengajarkan agar kita tidak bermegah-megahan dalam harta dan dunia, karena hal itu dapat melalaikan dari Allah. Kebahagiaan yang benar adalah ketika kita hidup sederhana, bersyukur, beribadah, dan menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Dengan begitu, kita tidak tertipu oleh kesenangan dunia yang sementara, tetapi mencari kebahagiaan yang kekal di akhirat. Baik, terima kasih dari kelompok 2 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap harta dan barang yang kita miliki? Jawabannya adalah kita harus bersyukur kepada Allah, tidak pamer, dan menggunakan harta untuk kebaikan, seperti berbagi dengan teman atau sedekah. Kita juga harus rendah hati dan mengingat bahwa yang membuat seorang mulia bukan hartanya, tetapi iman dan akhlaknya. Ya. Terima kasih kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Baik, ya. Untuk membuat kalian tetap semangat, ya. Sekarang ada ice breaking, ya. Kalian bisa kan tepuk semangat? Bisa. Oke, sekarang kita mulai. Tepuk semangat. Semangat ya, alhamdulillah anak solih dan solihah masih tetap semangat. Bu Juju mau mengukur kemampuan kalian dan kefokusan kalian ketika belajar ya. Bu Juju akan memberikan lembar soal ya kepada kalian. Silahkan kalian isi dan Bu Juju hanya memberikan waktu 2 menit. Silahkan. Ya, silahkan ya. Kerjakan. Ayo anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Bu Juju minta tolong ketua regunya atau ketua kelompoknya untuk mengumpulkan jawaban. Silahkan. Dikumpulkan ke Bu Juju. Ya, silakan. Sekarang Bu Juju sebagai kesimpulan ya akan membacakan kandungan surah At-Takasur. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi poinnya kandungan surah At-Takasur adalah larangan bermegah-megahan ya, karena akan melahirkan sifat sombong. Yang kedua adalah peringatan tentang kematian, karena semua yang bernyawa akan mati. Jadi kita nggak boleh seenaknya hidup di dunia ya. Kemudian yang ketiga apa? Keyakinan akan akhirat. Yakin nggak kita akan kehidupan akhirat? Yakin, karena kita pasti mati. Karena yakin terhadap akhirat adalah salah satu dari rukun iman, betul.
Kemudian yang terakhir adalah hisab atau perhitungan nikmat atau amal ya. Jadi semua amal kita akan dihisab. Baik, kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah tentang hikmah dari surat At-Takasur ini ya. Jadi kita tadi sudah melihat gambar, melihat video, dan Bu Juju sudah menjelaskan bahwa hikmah dari surat At-Takasur yang pertama adalah harta, kedudukan, dan kemewahan tidak boleh melalaikan kita dari akhirat ya. Jadi nih kita kalau misalkan punya kedudukan nantinya, amin ya, insya Allah kedudukan, harta, dan jabatan, jangan menjadikan kita lalai dari Allah atau dari kehidupan akhirat. Yang kedua adalah kematian adalah kepastian yang harus selalu diingat. Itu ya, kita harus zikrul maut, harus selalu mengingat mati ya. Itu. Kemudian yang ketiga ya, kesimpulan dari hikmah surat At-Takasur itu adalah akhirat lebih penting daripada dunia. Karena kita di dunia hidup sementara, yang lama di mana? Di akhirat. Makanya ya harus menjadi, akhirat itu harus menjadi prioritas utama bagi kita. Ya insya Allah anak-anak ya, untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Bu Juju akan melakukan refleksi nih dari kegiatan pembelajaran kalian hari ini ya. Kalian merasa senang tidak belajar hari ini? Senang? Ayo, kenapa merasa senang? Karena apa, Lasin? Karena kita lebih Tahu? mendapatkan ilmu baru. Ada lagi? Ya, Depan apa? Apa? Hikmah syarat-syarat At-Takasur. Hikmahnya banyak, bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kalian ambil? Yang paling penting dari surat At-Takasur itu apa? Tidak boleh sombong dan ingin dipuji. Ya, tidak boleh sombong dan ingin dipuji. Ismail selalu mengingat kematian. Alhamdulillah, pelajaran hari ini ya, dengan materi surat At-Takasur kita sudah selesai. Insya Allah nanti ya kalian dipahami lagi, kemudian apa ya sifat atau sikap buruk yang ada dalam surat At-Takasur, berarti kalian harus menghindari. Contohnya sikap buruk itu apa? Bermegah-megahan, sombong, ingin dipuji ya. Terus apa lagi tadi? Selalu lalai, itu enggak boleh dilaksanakan. Kalau yang baiknya apa dari surat At-Takasur itu? Hah? Ayo, yang baiknya yang bisa kita ambil, selalu ingat akhirat, selalu bersyukur. Kemudian apa lagi? Selalu hidup qanaah, atau kita merasa cukup dengan yang Allah berikan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semua ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa-apa yang ada di dalam surat At-Takasur. Dan kita khususnya anak-anak semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ya insya Allah ya banyak manfaatnya untuk Bu Juju juga dan manfaatnya untuk kalian juga ya. Karena pembelajaran sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Kepada yang bertugas untuk membaca doa, silahkan memimpin doa di depan. Bersiap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ista'i iqa'uluha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
Razka, silahkan duduk kembali ya. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat untuk belajar. Semangat tidak untuk belajar? Semangat ya. Alhamdulillah. Bu Juju tutup ya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.